teh manis ya. Baik anak-anak, Ibu selalu mengingatkan ya, sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak wajib mandi terlebih dahulu agar pada saat mengikuti pembelajaran ya, anak-anak badannya itu segar ya. Jadi belajarnya akan lebih semangat ya. Dan juga sarapan itu sangat penting ya anak-anak, untuk meningkatkan meningkatkan apa? Meningkatkan fokus kita pada saat mengikuti pembelajaran ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ya, nah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini bisa tercapai ya. Dan segala ilmu yang anak-anak dapatkan berguna bagi kehidupan anak-anak. Nah, baik Made, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, berdiri semua. Angkat tangannya lima. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Hawigena. Astu Namo Sidam. Om Sikirastu Astu Swaha. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Baik Made, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, anak-anak, nah tetap berdiri ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya, agar meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Tanah air apa? Indonesia. Nana silakan ikuti lagu yang Ibu putar pada layar, oke? Lagu Hari Merdeka ya, nyanyikan dengan semangat. Nah, oke Bayu. Nyanyi dengan
sekali ya. Nah, Ibu akan menanyakan bagaimana suasana kelas pada gambar tersebut. Suasana kelasnya seperti apa? Ya, Ari. Tertata rapi ya, meja-meja tertata rapi. Nah, ada lagi yang lain. Novi. Oh, lantainya terlihat bersih ya. Tidak ada sampah yang berserakan. Bersih sekali terlihat di sana. Yang lain.
dibaca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Ya, baca yang keras ya. Nah, silakan. Nah, dibaca dari sini. Ye. Bisa kelihatan? Dari sini ya. Baik. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah di tempat Di depan kelas disediakan keran air
Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada tempat taman bunga yang bersih. Ya, perhatikan. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Ya. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelas ini terlihat Halaman indah. kelasku. Halaman kelasku ini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Ya. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, pintar ya, sudah lancar. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Nopi, lanjut nomor absen 7. Nah, 6 ya? 6, nomor absen 6 ya sekarang ya? Halaman Ya, kelas yang bersih. nomor absen 6. Halaman kelasku yang bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempatnya. Ke tempat sampah. Tempat sampah. Nah, Di depan kelas disediakan keran. air untuk mencuci tangan. Cepat saja. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga Perhatikan tersusun tanda rapi. bacanya. Tanda bacanya diperhatikan. Halaman kelasku ini terlihat indah. Ya. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk ya anak-anak. Nah, anak-anak semuanya sudah lancar membaca ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Hebat sekali ya, sudah lancar semuanya membaca. Oke. Baik anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah membaca teks ya yang berjudul Halaman Kelas yang Bersih ya. Nah, pada teks tersebut ya anak-anak diajarkan untuk menjaga kebersihan ke kelas ya. Nah, di kelas tersebut tidak boleh anak-anak membuang sampah sembarangan ya. Kebersihan kelas itu harus dijaga. Nah, tadi sudah disebutkan siapa yang berkewajiban menjaga kebersihan kelas. Nah, semua anggota kelas ya, semua siswa dan guru ya. Baik. Ya anak-anak, silakan diperhatikan kembali ya. Nah anak-anak sebelum masuk kelas ya, anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit ya. Karena tangan itu adalah sumbernya apa? Penyakit. Ya kadang anak-anak habis membersihkan kelas, mengambil sampah ya, mengelap debu, tangan kita kan kotor. Ya enggak? Nah, jadi sebelum anak-anak memulai pembelajaran, anak-anak harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, untuk sampah sekarang. Nah, anak-anak pernah memperhatikan tempat sampah? Nah, pernah memperhatikan tempat sampah yang ada di depan kantor? Di depan ruang guru ada tempat sampah yang warnanya berbeda. Ya. Nah, coba perhatikan sekarang. Nah, ya, baik anak-anak, Ibu akan mengenalkan kalian
organik boleh. Ayo Bayu. Daun. Daun-daun, sampah daun. Ya benar sekali, Nopi. Ada yang lain lagi? Apa lagi? Kalau habis masak sayur, ibunya di rumah kan ada sisa-sisa sayur yang udah tua-tua itu, yang keras-keras, biasanya dibuang nggak? Dibuang. Nah itu juga termasuk sampah organik. Terus kalau canak, nah misalnya kan canaknya udah kemarin 2 hari yang lalu tuh udah diambil kan, dibuang di tempat sampah kan? Nah itu termasuk sampah apa kalau mis canak itu? Hah? Ya sampah organik. Ya tadi juga ada ranting pohon ya. Kalau menyapu biasanya ada ranting-ranting pohon, itu ditaruh di tempat sampah yang berwarna hijau. Itu namanya sampah organik. Ya, sampah organik ini juga bisa dijadikan pupuk. Ya, namanya pupuk kompos. Ya. Nah, bisa dipahami anak-anak? Oke. Untuk tempat sampah yang kedua berwarna kuning. Nah, ini namanya tempat sampah apa? Organik. Apa Dika? Organik. Ya, tempat sampah anorganik. Nah, itu artinya sampah yang sulit untuk membusuk atau tidak mudah membusuk ya. Apa contoh-contohnya? Ada yang tahu? Coba, Made dulu. Botol bekas. Botol bekas minuman, boleh. Yang lain? Dika? Plastik. Plastik, ya benar. Bayu? Kaleng. Kaleng minuman, boleh. Ada Septiani apa? Apa ya? Ayo, apa lagi? Ayo, Nopi. Hah? Kardus, boleh. Lagi ada yang lain? Kertas minyak. Kertas. Ya, kertas-kertas minyak habis makan nasi, pembungkusnya itu dibuang di tempat sampah organik ya, atau kertas-kertas bekas, boleh ya. Apapun benda-benda ya yang tidak bisa atau tidak mudah untuk membusuk itu dibuang di tempat sampah organik. Nah, dan yang terakhir, tempat sampahnya berwarna apa ini? Merah. Nah, untuk apa ya kira-kira? Ya, Bayu? Untuk membuang sampah, contohnya apa? Hah? Baik. Apa? Baterai yang sudah tidak terpakai. Lagi yang lain? Dika? Pecahan lampu. Hah? Pecahan lampu. Pecahan lampu. Boleh. Ya, barang atau benda yang pecah belah, contohnya beling ya. Pecahan kaca, pecahan piring, gelas, itu dibuangnya di tempat sampah yang berwarna merah. Nah, ada yang lain lagi ya? Apa lagi? Kalau di rumah sakit, buang apa ya biasanya kalau di tempat sampah warna merah? Infus. Infus. Yang lain ada? Apa? Oh, suntikan bekas. Ada yang lain? Botol obat. Nah, itu dibuang di tempat sampah yang berwarna merah. Nah, sekarang anak-anak sudah memahami ya fungsi dari masing-masing tempat sampah. Jadi, pada saat anak-anak ke tempat umum dan menemukan warna-warna berbeda pada tempat sampah, ya, jadi anak-anak sudah bisa membedakan ya mana yang dibuang di tempat sampah organik, ya, di tempat sampah anorganik, dan di tempat sampah yang untuk tempat-tempat yang sampah-sampah yang berbahaya. Baik, bisa dipahami? Bisa ya. Untuk selanjutnya ya anak-anak, perhatikan ke layar ya. Nah, nanti akan ada tugas ya. Anak-anak akan membuat laporan sederhana terkait gambar. Nah, sekarang anak-anak silakan perhatikan dulu video yang akan Ibu putar. Nah, silakan dipahami. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam video materi Bahasa Indonesia. Buat laporan Di minggu sederhana ini ya. kita masih membahas tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Kita sudah masuk ke pembahasan subtema 2. Kita akan belajar mengenai teks laporan. Teks laporan. Bagaimana nih kabar kalian semua? Tentu Ibu Kade berharap anak-anak
semua masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar ya. Mari kita mulai. Silakan Nah, diperhatikan. apa sih itu teks laporan? Teks laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Melaporkan isi teks itu artinya menyampaikan kembali teks dengan bahasa kalian sendiri. Nah, itu diperhatikan ya. Saat melaporkan isi teks, anak-anak hanya perlu menyampaikan informasi pentingnya saja dari teks yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Jadi anak-anak tidak perlu menyalin keseluruhan isi teks ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, bagaimana ya kalau kita melaporkan teks yang berupa gambar? Nah, melaporkan gambar berarti menyampaikan atau menceritakan apa yang terlihat pada gambar. Nah, diperhatikan Bayu. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa anak-anak lakukan saat melaporkan teks berupa gambar. Yang pertama, perhatikan gambar tersebut dengan seksama, dengan cermat. Yang kedua, catatlah nama dan ciri-ciri benda yang terdapat pada gambar tersebut. Yang ketiga, anak-anak juga boleh mencatat suasana yang tampak pada gambar. Apakah suasana yang tampak itu bersih, kotor, rapi, berantakan, dan sebagainya. Kemudian, buatlah kalimat dengan kosakata yang sudah kalian catat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyusun kalimat yang sudah kalian buat menjadi teks yang padu. Nah, perhatikan. Nah, bagaimana sih contohnya melaporkan teks yang berupa gambar? Mari kita coba ya. Silakan anak-anak lihat gambar yang ibu sajikan. Perhatikan gambarnya ya, Nak. Langkah pertama adalah anak-anak coba perhatikan gambar di samping dengan cermat. Kalian amati dengan baik apa saja yang kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Ya, benar sekali. Gambar tersebut terlihat rumah yang tampak berantakan dan kotor ya. Oke, sekarang anak-anak bisa menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan pengamatan kalian. Yang pertama, bagaimana lingkungan rumah yang tampak pada gambar? Perhatikan dulu gambarnya ya. Iya, benar sekali. Lingkungan rumah itu tampak kotor dan berantakan sekali ya anak-anak. Pertanyaan kedua, mengapa lingkungan rumah itu tampak kotor? Coba ibu tebak. Iya, benar sekali. Karena terlihat ada banyak sekali sampah daun maupun sampah lain yang berserakan ya. Bahkan tong sampahnya saja sampai terbalik karena kepenuhan. Perhatikan di sana ya. Yang ketiga, bagaimana cara agar lingkungan itu menjadi bersih kembali? Ayo, coba anak-anak pikirkan bagaimana caranya biar lingkungan itu bisa bersih kembali. Gimana? Ayo. Ya, benar sekali. Tentu saja seluruh penghuni rumah harus membersihkannya setiap hari dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah ya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Iya, benar sekali. Kita perlu menjaga kebersihan lingkungan supaya kita atau seluruh penghuni rumah merasa nyaman tinggal di rumah dan kita juga bisa sehat. Karena lingkungan yang kotor biasanya akan menyebarkan banyak virus dan penyakit ya. Nah, langkah berikutnya, Nah, silakan diperhatikan. anak-anak harus merangkai jawaban kalian sehingga menjadi Baik, teks laporan yang padu. jadi teks laporan. Bagaimana sih Bu contohnya? Perhatikan. Oke, Ibu sudah sajikan dan siapkan contohnya ya dari gambar yang tadi anak-anak Contoh teks sudah laporan, amati. silakan diperhatikan. Teks laporan dari gambar tersebut adalah lingkungan rumah itu tampak kotor, banyak daun dan sampah yang berserakan. Penghuni rumah seharusnya membersihkan lingkungan rumah setiap hari. Sampah yang telah menumpuk sebaiknya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lingkungan yang bersih dan akan membuat penghuni rumah merasa nyaman dan sehat. Nah, teks laporan dari gambar yang kalian amati ini bisa kalian susun dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan tadi ya. Kalian tinggal tuliskan kembali dalam bentuk cerita, tuliskan dalam bentuk paragraf dengan penulisan huruf kapital yang benar, kalimat yang baik.
Tentu Ibu Kade berharap anak-anak bisa melakukannya. Nah, setelah penjelasan dari Ibu Kade, Ibu berharap kalian dapat yang pertama, mengamati teks berupa gambar maupun tulisan. Yang kedua, menemukan dan memahami kosakata yang berhubungan dengan teks yang kalian lihat. Yang ketiga, anak-anak bisa menuliskan kembali informasi yang didapat dengan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, anak-anak bisa merangkai kalimat menjadi teks laporan yang padu. Nah, selamat mencoba anak-anak ya. Pesan Ibu, tidak ada satu pelajaran yang sulit untuk dipahami, asalkan kalian mau mencoba dan berusaha. Sampai jumpa pada subtema berikutnya anak-anak. Iya, tadi anak-anak sudah ya menonton video terkait dengan membuat laporan sederhana ya. Nah, laporan sederhana ini anak-anak akan Ibu tugaskan untuk mengerjakan lagi sebentar ya. Jadi harus dipahami apa saja tadi yang disampaikan, yang anak-anak dengar pada video pembelajaran yang Ibu putar ya. Membuat laporan sederhana terkait dengan gambar atau teks ya. Jadi anak-anak nanti silakan perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Setelah diperhatikan gambarnya, anak-anak temukan poin-poin penting di sana ya. Baik, ada pertanyaan terkait dengan materi dan video yang sudah Ibu putarkan? Ada pertanyaan? Nopi, ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang anak-anak silakan membentuk menjadi 2 kelompok. Ya, silakan duduknya berdekatan ya. Bayu, silakan duduknya dekat dengan Novi. Ya, Dika silakan. Nah, duduk dengan kelompoknya, lebih dekat lagi duduknya ya. Ya, Dika silakan sebelahnya Made ya. Oke, baik. Ya, sudah ya. Bayu boleh dekat sama Novi. Oke, lebih dekat lagi Novi duduknya. Nah, biar mudah untuk berdiskusi. Ya, Ibu akan membagikan LKPD ya kepada anak-anak. Nah, Ibu sudah menyampaikan tadi ya, ada kelompok rapi, ya, ada kelompok indah. Kelompoknya Made, kelompok rapi ya. Kelompoknya Novi, kelompok indah. Oke, baik. Silakan anak-anak. Nah, perhatikan dulu. Ya. Baik, anak-anak silakan perhatikan LKPD-nya ya. Baik. Anak-anak perhatikan LKPD. Ya. Nah, di sini Ibu sudah membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan diisi dulu nama kelompoknya. Ya. Diisi nama kelompoknya lengkap ya, meskipun kelompoknya hanya terdiri dari 2 orang dan 3 orang ya. Tetap semangat ya. Ditulis yang rapi. Perhatikan penggunaan huruf kapital ya pada nama anak-anak. Ya, pada huruf awal nama anak-anak. Ya, jika nanti ada yang dirasa kurang dipahami, boleh tanyakan kepada Ibu, oke? Silakan diskusikan sama temannya. Nah, ini dibaca dulu. Baru tunjuknya. Bayu, kan perhatikan bukunya Bayu, dibaca, nanti ditemukan apa yang diceritakan di sini. Bayu, mana?
Ya, kerjakan dengan baik ya. Tulisannya rapi, agar mudah dibaca. Tulisannya rapi dong, rapi ya, agar mudah dibaca. Menulis yang rapi agar mudah dibaca. Ingat penggunaan huruf kapital juga ya. Mari diperhatikan apa kira-kira. Nanti diberi masukan lagi apa yang harus ditulis. Sudah? Ya. Tulis titik di akhir kalimat, diisi tanda titik. Nah. Ya. Silakan dilanjutkan. Nah, setelah tanda titik, ingat penggunaan huruf kapital kembali, sudah? Ya. Ya, lanjut. Bukan pada paragraf kedua, apa isinya? Nah, isi tanda titik di akhir kalimat. Ya. Ya, anak-anak, silakan dilanjutkan paragraf keduanya. Nah, kelompok rapi sudah ya? Ya, silakan dilanjutkan tugas yang kedua. Nah, perhatikan gambar. Nah, ini membuat laporan sederhana terkait gambar sekarang. Yang tadi terkait teks. Sekarang terkait gambar. Nah, perhatikan gambarnya terlebih dahulu di sana. Nah, ada apa saja di sana? Silakan anak-anak buat laporannya ya. Nah, sini ditulis ya. Oke. Silakan anak-anak perhatikan, gambarnya juga ada pada buku siswa. Nah, silakan perhatikan anak-anak yang lain. Oke. Apa saja kira-kira ya yang ada pada gambar tersebut? Silakan anak-anak membuat laporannya sekarang. Silakan dibuat.
silakan Bayu berikan masukan kepada temannya. Bukunya jangan ditaruh di bawah, taruh di atas meja bukunya yang rapi. Jangan dilipat-lipat bukunya ya. Tidak boleh dilipat-lipat buku tersebut ya. Ya, silakan. Perhatikan gambarnya, apa yang ada pada gambar tersebut. Silakan diceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Kan ada tempat sampah di sana kan? Ada. Ada apa saja di gambar tersebut? Buatan kalian. Ya, tulisnya yang rapi. Buat A jangan seperti U. Nah, dilanjut. Nah, perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambar. Nah, jangan lain-lain. Ari, jangan lain-lain Ari. Dibantu temannya.
Indah sudah selesai? Kelompok rapi? Belum. Belum ya? Iya, baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Ya, jika sudah, baik. Anak-anak akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ke depan kelas ya. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok rapi apa kelompok indah? Ya, kelompok rapi terlebih dahulu. Silakan. Kelompoknya Made, silakan maju ke depan bersama teman-temannya. Oke, silakan. Lebih ke depan lagi, boleh? Om Swastiastu. Tugas 1. Isi dari teks tersebut adalah halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Ada air untuk mencuci tangan. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga Ya, kelompok indah silakan diperhatikan. halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga agar terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Ya, kelas 2 sekarang. Dibantu. Tugas 2. Perhatikan kelompok indah, perhatikan temannya. Hasil pengamatan terhadap gambar adalah halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolah pada gambar terlihat bersih. Di halaman sekolah tidak ada sampah berserakan. Pot bunga tersusun rapi. Terdapat tanaman yang menghiasi. Bayu, jangan yang lain Bayu. Perhatikan temannya. Sampah ada warna merah dan juga ada warna kuning. Halaman sekolah yang bersih adalah contohnya. Lingkungan sekolah yang menyehatkan. Ya. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok rapi. Bagaimana dengan kelompok indah, ada tanggapan? Tidak. Tidak ada tanggapan? Tidak. Baik, mari kita beri
yang kedua mendiskusikan tentang apa? Isi dari sebuah gambar ya, membuat apa? Teks ya dalam bentuk laporan sederhana ya. Nah, tadi anak-anak sudah perhatikan di sana ya. Anak-anak sudah bisa ya membuat laporan sederhana terkait dengan lingkungan bersih dan sehat di sekolah. Nah, tadi Ibu sudah perhatikan ya hasil diskusi kalian ya, sudah bagus ya. Meskipun masih ada beberapa yang kurang karena keterbatasan anak-anak dalam membuat sebuah kalimat. Tapi Ibu sangat salut ya kepada kalian karena sudah berusaha dengan baik ya. Baik, ada pertanyaan ya terkait dengan diskusi kalian? Ada pertanyaan? Ada yang anak tanyakan? Tidak ada? Ya baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan dikumpulkan LKPD-nya, Made. Ya, taruh di meja Ibu. Ya, terima kasih, Made. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, baik anak-anak. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Ayo. Ya, dari Made, apa saja yang sudah kita pelajari? Macam tempat sampah dan fungsinya. Oh, tadi kita belajar macam-macam tempat sampah dan fungsinya ya, sesuai dengan warna. Yang lain? Apa yang kita pelajari hari ini? Dika? Halaman sekolah yang bersih dan sehat. Ya, tadi kita belajar tentang halaman sekolah yang bersih dan sehat. Lagi yang lain? Bayu? Manfaat sekolah yang bersih. Manfaat dari sekolah yang bersih. Yang lain ada lagi? Ari? Laporan sederhana. Nah, tadi anak-anak membuat laporan sederhana terkait dengan gambar ya. Nah, Nopi? Ciri-ciri sekolah yang bersih. Ciri-ciri sekolah yang bersih ya. Itu tadi ya. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Sekolah yang bersih dan sehat ya. Kelas yang bersih dan sehat, oke? Membuat laporan terkait dengan gambar. Lagi yang lain tadi apa? Macam-macam tempat sampah dan fungsinya. Ya anak-anak. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah mengerti dari materi yang sudah dipelajari hari ini? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Adakah yang anak-anak belum pahami? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang anak-anak silahkan keluarkan alat tulis ya. Kita akan mengerjakan evaluasi ya untuk mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang materi hari ini ya. Silakan duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kak Dika duduknya sebelah sana. Pindahkan tasnya ini pindahkan. Nah, mari. Ya. Baik, silakan diperhatikan ya. Tulis nama, kelas dan nomor absen terlebih dahulu. Ya, baru anak-anak menjawab soal-soal. Ya. Jawab dengan teliti ya, tidak boleh menyontek jawaban teman. Jawab sendiri-sendiri semua. Ya, selamat bekerja. Ibu berikan waktu 10 menit. Video contoh. Nah,
suaranya, jangan mengganggu teman yang lain yang menjawab soal. Ya, perhatikan kalau kelas bersih itu seperti apa. Jangan fokusnya tidak ada saja. Coba perhatikan. Berapa diminta di sana, Ari? Nah, perhatikan berapa. Itu baru berapa buat. Tadi kan sudah dipelajari, ya, apa saja. Yo, diingat-ingat lagi. Yang punya, ada yang punya? Ya, silakan dikerjakan dulu.
dikumpulkan. Ya, pelan-pelan Bayu. Ya, silakan taruh Made. Ya. Baik anak-anak, silakan anak-anak baca dulu bukunya, oke? Ibu akan memeriksa jawaban anak-anak terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak. Nah, tadi Ibu sudah memeriksa ya jawaban anak-anak. Nah, Ibu perhatikan ya, jawabannya sudah lumayan ya, sudah bagus-bagus nilainya. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar ya. Adakah materi hari ini yang anak-anak kurang pahami? Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini adakah kegiatan yang anak-anak tidak senangi? Berarti semuanya disenangi ya. Yang paling disenangi pada saat kegiatan apa? Semuanya. Baik ya. Terlihat sekali ya dari hasil evaluasi tadi ya. Nah, nilai anak-anak sudah di atas KKM ya, sudah bagus. Akan tetapi ya, untuk Ari Septiani jangan sedih ya. Nah, nilainya masih berada di bawah KKM. Nanti untuk Ari Septiani, Ibu akan berikan remedi di akhir pembelajaran nanti ya. Nanti di sekolah dulu, oke? 5 menit saja. Ya, untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, nah tugasnya silakan perhatikan halaman 71. Ya, di sana anak-anak akan Ibu tugaskan untuk membuat laporan terkait teks. Ya, silakan anak-anak pelajari di rumah, dibuat tugasnya di rumah. Ya anak-anak, baik. Silakan dilihat dulu halaman 71 ya. Sudah? Sudah ya? Perhatikan. Ya, baik anak-anak. Untuk pembelajaran berikutnya ya, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Materinya tentang menentukan bentuk permukaan benda. Jadi anak-anak silakan dibaca bukunya di rumah. Ya, jika ada yang kurang dipahami, besok kita diskusikan kembali di sekolah ya. Nah, agar lebih semangat ya sebelum kita pulang. Nah, sebelum anak-anak pulang, nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah ya, untuk meningkatkan rasa cinta anak-anak ya terhadap budaya bangsa. Ya, salah satunya adalah budaya Bali. Nah, dengan cara melestarikan lagu-lagu daerah Bali. Nah, ini sudah sering sekali kita nyanyikan ya. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ya. Baik.
tangan